Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat santri Gayeng, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali lagi di YouTube, tepatnya di channel kesayangan kita semua di Agus Tuatif Channel. Bersama saya Gus Yoyo. Sebelum masuk ke materi sesuai judul dari video ini, baiknya kita bumper dulu guys. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Alhamdulillah minggu lalu kita sudah belajar mengenai makhorijul huruf untuk huruf yang memiliki harokat, yaitu dengan metode kasroiyah atau kasroh isme. Nah, video kali ini kita akan belajar ketika huruf itu sukun guys. Oke, sebelum kita terlalu luas, saya akan persempit dulu. Mengenai sukun ini, saya khususkan untuk huruf-huruf yang di luar huruf-huruf yang memiliki hukum tajwid. Jadi kalau huruf seperti huruf-huruf qalqalah yang 5 itu, baju di toko, itu saya tidak bahas dulu. Kemudian huruf yang memiliki hukum tajwid, itu juga saya kesampingkan. Nah, mengenai hukum yang memiliki hukum tajwid itu, selain qaf tebak jimbal atau qalqalah, saya sudah singgung sebelumnya tentang perbedaan antara hamzah dengan alif. Nah, ketika disukunkan ini terasa sekali perbedaannya antara hamzah dengan alif. Mungkin kalau teman-teman yang sudah belajar tentang ilmu nahwu sudah tidak asing lagi, tapi untuk yang belum mungkin saya akan sampaikan sedikit. Kalau alif itu disebutnya dengan huruf ilat, atau huruf yang kalau dikeluarkan huruf yang atau kalimat yang memiliki alif itu kalau dikeluarkan mujarotnya, insya Allah alifnya bisa hilang. Karena alif sendiri bisa berubah menjadi wawu atau berubah menjadi ya, sesuai dengan harokatnya ya. Seperti kata kola yakulu, tadinya alif menjadi wawu. Tapi nanti ya, supaya tidak bingung kita fokus ini aja. Sedangkan huruf hamzah kalau disukun, dia suaranya akan tidak menjadi mat tobi'i, tapi mirip-mirip kayak huruf ain dan kaf di tengah-tengahnya. Nah, maka dari itu ketika hamzah mati ini saya sejajarkan dengan huruf kaf dan ain, karena perbedaannya sangat tipis sekali antara huruf ain, huruf kaf dengan huruf hamzah. Saya ngopi dulu guys, biar agak enak. Alhamdulillah. Ya, untuk suara huruf hamzah sering kita temukan pada kata mu'minin. Mu, mu, mu. Kalau pakai hamzah jadinya mu'minin. Ini kita tidak memberikan artinya, tapi hanya sekedar perbedaan aja ya. Mu'minin. Kalau pakai kaf, mukminin. Kalau menggunakan ain, mu'minin. Mu'minin. Kita tidak berikan artinya, saya hanya ingin membedakan suaranya aja dengan kata atau kata dan harokat yang sama, ada huruf yang sama. Mu'minin itu yang benar. Kalau bacanya mukminin itu salah karena itu menggunakan sifatnya kaf. Kemudian kalau mu'minin itu juga salah. Karena itu ada di wilayahnya hamzah, tapi mu'minin ringan, mu'min bukan muk, tapi kalau muk itu kaf, kalau mu itu hamzah, tapi kalau mu, nah itu baru ain. Mungkin tingkatnya dari ain dulu kali ya, yang paling perlu penekanan sangat sangat keras gitu, sangat kuat. Seperti pada kata ta'lim, muta'alim, ta'lim. Itu penggunaan penempatan suara ain yang benar. Kalau dibacanya majelis taklim, nah itu menggunakan huruf kaf. Kalau majelis taklim itu masih menggunakan huruf hamzah. Itu kalau ta'lim itu baru huruf ain. Kalau huruf kaf berkata takbir. Walaupun sebenarnya ada beberapa juga yang teman-teman bacanya itu
yang benar ya, ini yang emang udah dia levelnya quro ya, atau pembaca qiraah ya, pembaca. Itu kadang ditekan di sini banget nih. Saya pun tidak sampai segitu ya untuk nih. Kalau misalkan muadzin tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak sedikit agak marah keserak gitu. Saya juga ngeri sedap kalau seperti itu. Nah, tapi minimal akbar. Akbar itu sudah benar. Tidak akbar atau akbar. Salah. Ya. Jadi mukminin untuk hamzah, kemudian takbir untuk kaf, ta'lim untuk ain. Ingat-ingat seperti itu ya. Teman-teman dilatih juga. Dan kemudian huruf ta. Nah, huruf ta ini kalau disukunkan dia agak, wah saya juga jadi agak lompat ya. Ini seperti belajar sifat huruf ya. Dia agak hamas kalau disukunkan. Berkata tabat, tabat yada, ada agak kayak ada tapi tipis ya, tidak panjang, tidak tabat. Tapi hanya tabat yada seperti itu. Huruf ta tidak sama dengan t ya. Kalau t kan tobat lu gitu, tobat, tomat. Tapi kalau dipakai huruf ta jadi begini, tomat. Nah, tomat. Seperti itu. To punya huruf to memiliki hukum tajwid sendiri. Jadi saya tidak masukkan, meskipun minggu lalu tuh ada sederetan ya. Nah, kemudian ada yang sederetan lagi nih yang mirip-mirip antara sin, shin, sod dan sa. Sa. Kalau bicara tak tanis itu menggunakan tanis, itu kata tanis itu atau muanas itu menggunakan huruf sa. Dia sedikit awalnya kayak t dulu yang masuk atau kayak huruf ta. Kemudian ada kayak sedikit muanas 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 seperti itu ya, nanti terus ya. Kalau untuk kata dari huruf sin seperti mustaqim, insya Allah teman-teman sudah benar, hanya pastikan aja anginnya ada ya. Jadi mustaqim, jangan mustaqim. Anginnya sedikit, itu nanti kemarin Kak Nabila. Oke, selanjutnya huruf sya yang titik ketiga. Ya bunayya la tusyrik billah, tush sama seperti ketika dibaca, pastikan ada angin yang keluar dari sela-sela gigi bagian bawah. Tusyrik billah. Kemudian huruf shad. Wal as. Antara dia dibaca dengan dimatikan, disukunkan itu sama, anginnya harus keluar dari atas ya. Wal as. Kemudian huruf yang kedua, jajaran yang kedua antara ha kecil dengan ha tahmil atau tahmid. Rabbana wala tahmil alaina atau tahmid. Ahmad. Kalau bilangnya Ahmad itu menggunakan huruf H nyebutnya. Tapi kalau Ahmad Al-Marzuki, nah itu menggunakan huruf H yang artinya terpuji. Kalau H sebenarnya gampang sih kalau H ya, kayak ngomong H biasa aja seperti yang sudah sampaikan di video sebelumnya. Yang penting tuh H-nya itu Ahmad, jangan jadi Ahmad. Ya, kalau H-nya belajar sendiri udah gampang lah itu. Kemudian jajaran kedua adalah ghain dengan kha. Ghain dengan kha. Maghrib, istighfar, astaghfirullah. Nah, kebanyakan teman-teman salahnya itu ketika mengucapkan huruf ghain itu seperti video sebelumnya dijadiin G. Istighfar lo, bahkan kata istighfar itu kadang menggunakan kaf lo, istighfar lo, walaupun sebenarnya istighfar lo. Campur-campur bahasanya ya. Astaghfirullah. Jangan jadikan dia G dan jangan jadiin juga dia kho. Jadi istighfar, enggak juga, tapi istighfar. Astaghfirullah. Maghrib.
maghrib. Seperti itu ya. Bedakan dia dengan kho, bedakan dia juga dengan ka. Jangan istighfar tapi istighfar. Dan juga istighfar. Keliru, istighfar. Dilatih. Untuk kho, itu kata pada kata kalimat kata atau kata pada kata ikhtilaf, insya Allah ini lebih mudah dibanding ghain lah. Karena kerasa banget nih getarannya, seseknya. Bagi yang perokok mudah banget mengucapkan kata atau huruf kho, baik harokat ataupun sukun. Kemudian deretan yang berikutnya adalah ada huruf da seperti dal yang titiknya, kemudian huruf zai seperti ro yang punya titik, dan huruf do. Saya sendiri sulit dengan huruf zo, dohir, zohir. Saya sendiri sulit. Siapa sedang berlatih, tapi minimal seperti ini lah. Kalau zo itu dohirun, do. Itu kita pakai kata yang gampang aja, seperti kata kalau zai seperti ini, Muzdalifah dengan zai ya, seperti z, Muzdalifah. Kalau dia diubah menjadi dal, maka Muddalifah atau tathabu dari kata dahaba, tathabu. Da itu atau dal ketika dia sukun mirip kayak d, tathabu. Dan jangan takut, wah kalau mirip d ini dia kan tertahan ya, tathabu bukan tad, tapi tathabu. Ini mirip kayak huruf dal dong. Nah, huruf dal punya kaidah sendiri, dia namanya kol-kola, tade. Itu kalau pakai dal, tathabu. Ada sih kayak huruf tak tadi ada gitunya ya, ada kayak hamas ya. Tathabu. Kalau pakai dal, tadhabu. Jangan takut. Nah, kalau za itu mudah, nah antara dal dengan do itu tipis banget, Masya Allah. Saya sendiri pun kewalahan kalau ini. Pada dua huruf ini membedakannya. Kalau kita menggunakan kalimat atau kata apa contohnya yang pakai do ya, jadharu. Ini mirip banget jadharu sama kata dohir ya, sama huruf dal ya. Tapi yang saya bedakan kalau dal itu kayak misalkan pada kata tathabu tuh saya agak turunin lidah saya seperti posisi mahfad dia. Kalau untuk yang do itu saya naikin dikit, mendekati lagi seperti pada video sebelumnya. Ingat-ingat tuh posisi di mana. Kemudian teman-teman saat mensukunkannya posisinya pas di situ ya. Tathabu itu dal, kalau tathabu itu do. Tathabu ini dal, kalau tathabu itu do ya. Ingat posisi ininya ya, lidahnya naik turun ya. Kalau dal itu lebih ke bawah, kalau do itu lebih ke atas, ke arah langit-langit. Nah, adapun huruf sisanya yang di luar tidak memiliki hukum tajwid. Kalau nun itu banyak hukum tajwid, ada 15 ya. Ada yang dibaca menjadi eng pada huruf ikhfa itu sendiri, dan juga ada yang dibaca menjadi n. Nanti akan kita belajar ilmu tajwid. Kemudian ada huruf yang memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak memiliki hukum tajwid, tidak mirip dengan huruf lainnya, tapi dia memiliki sifat seperti ro, ada yang dibaca naber, kemudian fa itu ada sedikit kayak hamas-hamas gitu, lam itu harus selamat di langit-langit bagian atas, dan mim pastikan mingkem. Alif lam mim. Nah, harus mingkem dulu kalau ngomong huruf mim ya, pastikan mingkem. Jangan sampai nggak mingkem. Oke, alhamdulillah. Nah, segini saja video yang kedua ini dalam rangkaian video-video qiraah Quran tentang huruf-huruf yang disukunkan. Semoga bermanfaat, semoga memudahkan, dan kalaupun ada yang bingung silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau salah juga tolong dibenarkan, sampaikan yang benarnya gimana di kolom komentar, atau kalau ada link video lain yang lebih bagus yang bisa menjadi acuan yang lebih pas,
tekan linknya di bawah, saya tidak ada masalah, karena tujuannya untuk kebenaran dan kebaikan. Saya sangat bersyukur kalau ada yang ingin memberikan nasihat di kolom komentar. Silakan agar teman-teman yang lain yang menonton video ini bisa mengambil kebaikannya atau manfaatnya. Nah, adapun ketika saya menggunakan kata-kata gayeng, itu memang saya mengambil dari santri gayeng yang sering digembor-gemborkan oleh Gus Baha. Dan mudah-mudahan ketika teman-teman yang nyari santri gayeng official ternyangkut teks ini, ya saya sarankan untuk cari lagi kalau memang mencari tentang ilmu fikih atau apapun lah mengenai Islam dari Gus Baha. Nah, mudah-mudahan kebaikan beliau juga sampai teman-teman dan juga kita semua mendapatkan manfaat dari ta'lim online ini. Meskipun tatap mukanya ada perantara, ya mudah-mudahan pahalanya tetap langsung minallah ya, dan diterima di indallah. Masya Allah, saya pusing lama-lama kalau campur bahasa Arab kayak gitu. Oke, akhir kata wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, ingat ya, komen, like kalau suka, share kalau bermanfaat, dan juga subscribe. Karena minggu depan insya Allah kita akan masuk ke qiraah ya. Saya akan mulai sedikit membaca bacaan seorang awam yang sudah lama tidak belajar Al-Quran. Baca lagi bagaimana salah saya, di mana saya akan sampaikan, dan bagaimana trik menghindari salah-salah yang pernah saya lewati. Oke.